Selamat siang semua. Hari ini kami dari kelompok 15 dan 16 ingin untuk mereview sebuah jurnal yang bertemakan tentang Policies to Increase Calvus Production in East Nusa Tenggara as National Production Center. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 15 dan 16, saya dengan Cornelius, kemudian ada Dimas, Miftah, dan juga Gani. Apakah latar belakang penelitian tersebut? Penelitian tersebut masih rendahnya dan lambatnya pertumbuhan produksi pedet anak sapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun daerah ini merupakan salah satu sentra nasional produksi sapi selama puluhan tahun terakhir, produksi sapi mengalami pertumbuhan yang relatif rendah dan berfluktuasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, suri teknis dan teknologi, ekonomi, sosial budaya, investasi, kelembagaan, serta kebijakan pemerintah. Namun, faktor-faktor penentu tersebut belum teridentifikasi dan diukur secara spesifik, sehingga menyulitkan perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi produksi pedet dan menyusun kebijakan peningkatan produksinya. Lalu yang kedua itu ada apakah hipotesis dan tujuan penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa produksi pedet di Provinsi NTT dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor utama produksi seperti jumlah sapi betina produktif, jumlah peternak, ketersediaan pakan, investasi, serta dukungan teknologi seperti inseminasi buatan dan vaksinasi. Sekian dari saya. Lalu saya akan menjelaskan tentang apa saja variabel yang diamati. Variabel yang diamati itu mencakup atas produksi total pedet di Provinsi NTT, jumlah sapi betina yang produktif, luas padang pengembalan alami, luas lahan pertanian, penghasil limbah tanaman pakan, lalu jumlah peternak ruminansia, realisasi kredit usaha ternak, jumlah dosis inseminasi buatan yang direalisasikan, jumlah dosis vaksin ternak yang direalisasikan, produksi pedet tahun sebelumnya, lalu tren waktu. Kemudian mengapa rancangan tersebut dipilih? Apakah rancangan sesuai tujuan? Lalu rancangan itu menggunakan metode survei dan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data, runtut waktu. Lalu rancangan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh berbagai faktor terhadap produksi pedet dalam jangka panjang, serta mengukur signifikasi dan besarnya pengaruh setiap variabel. Rancangan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian karena mampu menyederhanakan fenomena ekonomi produksi pedet ke dalam mode sistematis dan matematis dan menghasilkan dasar ilmiah yang kuat untuk perumusan kebijakan. Apakah materi yang digunakan sesuai rancangan? Jelaskan alasannya. Materi yang digunakan sesuai dengan rancangan penelitian karena data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang relevan dengan variabel dalam model regresi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait pengembangan sapi. Data sekunder berupa data runtut waktu selama sekitar 30 tahun diperoleh dari instansi resmi seperti Dinas Peternakan dan Badan Statistik. Ketersediaan data jangka panjang ini sangat mendukung analisis regresi time series yang digunakan. Selanjutnya ada bagaimana cara menguji hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian diuji menggunakan analisis regresi linier berganda dengan pendekatan ekonometrika. Uji statistik dilakukan melalui uji T untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel bebas terhadap produksi pedet, serta uji F untuk menguji pengaruh variabel secara simultan. Selain itu digunakan nilai koefisien determinasi untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variasi produksi pedet. Tingkat signifikansi parameter digunakan sebagai dasar penerimaan atau penolakan hipotesis. Selanjutnya ada bagaimana kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa produksi pedet di Provinsi NTT secara nyata dipengaruhi oleh jumlah sapi betina produktif dan jumlah peternak sebagai faktor utama. Faktor pendukung lainnya adalah realisasi kredit usaha ternak, dosis inseminasi buatan, vaksinasi ternak, dan produksi pedet tahun sebelumnya. Hasil regresi menunjukkan bahwa kebijakan investasi, pengendalian pemotongan sapi betina produktif, serta dukungan teknologi reproduksi dan kesehatan ternak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi pedet. Oleh karena itu, peningkatan produksi pedet hanya dapat dicapai melalui dukungan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sekian review jurnal dari kelompok kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.